nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita pada hari ini. Baik teman-teman, saya di sini ingin menjelaskan sebagian tentang yang saya pahami tentang kitab sinoptik. Kitab sinoptik yang saya bahas adalah kitab Injil Markus. Baik, langsung saja. Kitab Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus kira-kira pada tahun 50 sampai 68 AD. Yohanes Markus menulis kitab ini untuk menunjukkan tulisannya kepada orang Romawi dan menampilkan Yesus sebagai anak Tuhan dan seorang pekerja atau hamba Tuhan. Tema utama dalam kitab ini adalah Yesus Kristus adalah hamba yang melayani, bukan dilayani. Ciri khas kitab Markus adalah satu, Injil ini penuh dengan kegiatan yang menekankan apa yang dilakukan Yesus daripada apa yang diajarkan olehnya. Yang kedua, Injil ini ditulis dengan hidup, seraya menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus dengan ringkas dan tepat, dan gamblang dan dengan keahlian seorang pujangga. Ketiga, yang diberitakan oleh Markus adalah sesuatu yang baru untuk para pembacanya, oleh karena itu sangat sederhana. Dalam kitab Markus menyatakan Yesus sebagai putra, di mana pada Markus pasal 1 ayat 1 Markus menulis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Pertama, Markus ingin menyatakan Yesus sebagai anak Tuhan. Kedua, istilah Yesus Kristus anak Tuhan banyak terdapat dalam kitab ini dan biasanya dikaitkan dengan pemberitaan tentang Yesus yang berkuasa atas segalanya. Ketiga, Markus lebih menekankan tentang perbuatan-perbuatan Yesus daripada perkataan-perkataannya. Baik, langsung saja kita kepada isinya. Markus pasal 1 ayat sampai 8 menggambarkan tentang siapa Yesus itu, apakah dia benar-benar Mesias. Markus sudah membuat keyakinan tentang Yesus dengan jelas di ayat Markus pasal 1 ayat 1, di mana ia menulis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Tuhan. Kemudian masuk ke dalam pembaptisan Yesus yang menampilkan sebagai Mesias. Setelah itu pun terjadi hal-hal yang sangat menarik, mulai dari Yesus menyembuhkan orang sakit, tapi meminta orang merahasiakannya. Kemudian pada Markus pasal 11 ayat 16 menjelaskan tentang bagaimana Yesus menjadi Raja Mesianik dan bagian penting yang menghubungkan kedua kisah itu, di mana Yesus menjawab kedua pertanyaan itu. Yesus menjawab pertanyaan para murid-muridnya yang bertanya apakah dia Mesias. Namun Petrus berkata seperti orang-orang bahwa Yesus adalah Mesias. Namun semua itu tidak sesuai dengan harapan mereka, yaitu Yesus harus menderita, mati, dan juga memerintah dengan menjadi hamba Tuhan, dan juga menjelaskan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Baik, kita lanjut. Di dalam kitab Markus ini juga, Yohanes Markus menyatakan bahwa Yesus melakukan berbagai mukjizat dan pelayanan, yaitu mengumpulkan para pengikutnya, mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, memberi makan orang lapar, memberikan penglihatan kepada orang buta, menceritakan perumpamaan, mendelegasikan pekerjaan dan tanggung jawab kepada murid-muridnya. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kitab Injil Markus ini yaitu pada kitab Markus ini menyajikan kepada kita seorang juru selamat yang benar-benar ilahi, benar-benar manusia, dan memberikan hidupnya secara unik sebagai penebusan dosa manusia, dan juga menjelaskan tentang perjalanan Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Tuhan Yesus mengalami kematian dan kebangkitan untuk menebus dosa manusia. Jadi kita sebagai umat manusia yang diselamatkannya, kita harus berpegang teguh kepadanya, percaya kepadanya, dan melakukan segala perintahnya, di mana dia telah menebus dosa kita di kayu salib. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami, mohon dimaafkan. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan tentang Injil Markus yang saya pahami.
kembali saya sapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, terima kasih.